peluncuran Konvensi Rakyat Capres 2014. Kita beri tepuk tangan sebagai saksi sejarah perjuangan bangsa hadir di tempat ini. Saya kira saya hanya membuka saja sebagai moderator karena pada prinsipnya peluncuran ini memang dimaksudkan untuk kita semua, antara komite konvensi dan juga teman-teman pers. Tetapi izinkan sejak saya menyampaikan bahwa konvensi rakyat ini memang dimunculkan untuk menjadi salah satu alternatif, jadi perspektif baru untuk mencari pemimpin bangsa yang punya keberpihakan kepada rakyat, punya nilai kejujuran pada dirinya, dan juga yang paling penting dia mau menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih termasuk anti KKN. Saya kira itu sebagai gambaran pembuka. Nah, nanti Gusulah dan juga Pak Nathan akan menjelaskan bagaimana dasar pemikiran konvensi ini bisa dilangsungkan. Nah, nanti untuk soal teknis saya selaku sekretaris komite bisa menjelaskannya lebih lanjut. Tetapi untuk yang pertama saya kira saya persilakan Gusulah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman pers yang hari ini sudah hadir untuk bisa tahu bagaimana sebenarnya gambaran konvensi rakyat ini. Saya kira itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Gusulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan dari media yang saya hormati, pertama tentunya berterima kasih atas kehadiran memenuhi undangan kami untuk pertemuan siang ini, yaitu peluncuran konvensi rakyat untuk memilih bakal calon presiden. Di sini ada dasar pemikiran. Saya pikir tidak perlu saya bacakan semuanya ya. Cuma tentu kita juga sadar bahwa pemilihan presiden ini sangat penting bagi kehidupan bangsa. Kita juga mencatat bahwa tentunya ada kemajuan-kemajuan yang kita peroleh, kita lakukan, tetapi tetap masih sekian banyak masalah yang menjadi beban kita masa datang. Ya. Nah, tadi pagi saya baca di koran Kompas itu ada survei mengenai kaitan Hari Pahlawan. Bagaimana masyarakat melihat bangsa Indonesia ini? Misalkan saja mengenai keadilan sosial, 83% mengatakan keadilan sosial itu belum ada. Kemudian gotong royong itu lebih dari separuh mengatakan tidak ada. Jadi masih banyak tugas-tugas yang kita harus dilakukan oleh para pemimpin kita. Nah, pemilihan presiden kita ini baru yang ketiga ya. Yang ketiga, yang tahun 2004 itu ada konvensi oleh Partai Golkar. 2009 tidak ada partai yang mengadakan konvensi. Saya waktu itu bersama Pendeta Nathan, bersama beberapa kawan juga mengadakan semacam konvensi. Tahun ini ada konvensi oleh Partai Demokrat. Saya pikir itu positif ya. Ada konvensi juga oleh Forum Rektor Indonesia. Itu juga positif, dan kami juga mengadakan ini. Tiga ini saya pikir bagus, saling melengkapi. Kita perlu mencari tokoh-tokoh yang baik, tapi kita juga perlu mencari pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang bernas untuk menjadi acuan kita, untuk menjadi landasan kita ke depan memimpin bangsa. Nah, nanti kami akan mengadakan serangkaian kegiatan di 6 kota, mungkin juga bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan. Di dalam kegiatan-kegiatan itulah kita akan mengundang dari kota-kota itu tokoh-tokoh akademisi ataupun tokoh masyarakat dari kota setempat untuk ikut mengkritisi, untuk ikut mengajukan pertanyaan
dalam kutip menguji lah orang-orang yang ikut di dalam kegiatan konvensi ini. Dari situ kita berharap mendapatkan masukan-masukan yang berharga, karena ini sangat penting. Dan kenapa kami membuat? Kami pikir begini, politik itu terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada para politisi. Jadi rakyat juga harus ikut cawe-cawe, ikut mengurusi. Kita memberikan saran-saran, kita ingin juga mempunyai andil dalam memilih itu gitu. Jadi ini saya pikir sesuatu yang positif, dan dengan ini pun kita berharap orang-orang yang tadinya tidak punya keinginan memilih karena dianggap yang ada ini tidak baik, kami harap juga lebih banyak lagi yang memilih, supaya betul-betul kita bisa memilih seorang pemimpin yang baik gitu. Itu pengantar dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pendeta Nathan membacakan dasar pemikiran konvensi ini. Silakan kalau Pendeta Nathan ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Gusula. Oke, kalau begitu saya bacakan saja dasar pemikiran konvensi rakyat. Ini hanya menambahkan dan menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Gusula tentang perlu dan pentingnya kita memilih pemimpin dengan momentum 2014 ini. Karena kita tahu begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bukan hanya kasus korupsi, bukan hanya soal politik, tapi di hampir semua lini, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, itu perlu penanganan yang serius. Sehingga tidak boleh main-main kita memilih pemimpin kita ke depan. Dasar pemikiran Konvensi Rakyat Calon Presiden RI 2014. Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 bakal menjadi momentum yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa ini. Sebagai sebuah bangsa yang lahir dari rahim perjuangan revolusi fisik 68 tahun silam, Indonesia sudah semestinya mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Istilah Bung Karno, Presiden RI pertama kita, sepertinya masih sangat cocok untuk dijadikan pegangan di saat Indonesia memasuki abad mutakhir ini. Alih-alih mampu menabalkan jati diri bangsa dan kemandiriannya, kini bangsa Indonesia justru berada di bawah kendali asing. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, Oktober 2013, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2013 mencapai 2,273 triliun. Padahal nilai belanja, 2.273 triliun. Padahal nilai belanja APBN 2013 mencapai 1.726,2 triliun. Artinya, jika disandingkan antara total anggaran belanja dan utang, maka negara ini sejatinya sudah bangkrut. Ketergantungan pemerintah terhadap utang itulah yang menyebabkan Indonesia kian terpuruk. Harga-harga melonjak tajam, namun daya beli masyarakat tak juga beranjak naik. Dan pemerintah makin tak peduli lagi nasib rakyat karena kendali kekuasaan ada di tangan lembaga donor asing. Sistem yang menjerat dan pemimpin bangsa yang tak memiliki keberanian menjadi perpaduan yang sangat ideal bagi kemerosotan moral bangsa. Belum lagi neokolonialisme di ranah sumber daya alam yang akhirnya menciptakan rakyat Indonesia bagaikan kuli di negeri sendiri. Kekayaan alam Indonesia yang begitu berlimpah tak bisa dinikmati rakyatnya karena dihisap dan dicecap oleh kekuatan asing. Pihak asing tak hanya menekan dan mengendalikan pemerintah melalui ketergantungan utang luar negeri, melainkan juga menyusupkan mental-mental korupsi pada anak bangsa. Para pejabatnya rela menjadi antek asing dengan mengorbankan nasib rakyat kecil, aset bangsa, kekayaan alam, dan juga harga diri sebagai manusia merdeka telah digadekan demi secuil loyang. Akibat dari itu semua, korupsi kian merajalela. Dari survei yang dilakukan transparansi.org tahun 2013, sebuah badan independen dari 146 negara, tercatat 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara terkorup di dunia. Indonesia masuk peringkat kelima negara terkorup sedunia setelah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, dan Kamerun.
Setelah Indonesia, berturut-turut Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, dan Rusia. Namun, jika diklasifikasikan di tingkat Asia Pasifik, Indonesia masuk negara yang paling korup. Setelah Indonesia, menyusul Kamboja, Vietnam, Filipina, dan India. Hasil survei tersebut tentu saja sangat memprihatinkan, apalagi dalam berbagai kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menekankan aparatnya untuk serius memberantas korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga tak sedikit menangkap koruptor dari pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Betapa sibuknya KPK mengungkap korupsi yang dilakukan oleh tokoh partai politik dan pejabat publik, termasuk kejadian baru-baru ini yang amat mencengangkan, yakni tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Betapa menyedihkannya bangsa ini manakala bukan hanya pejabat eksekutif dan legislatif yang melakukan korupsi, melainkan juga hakim Mahkamah Konstitusi, benteng terakhir keadilan di Indonesia. Lantas kepada siapa lagi rakyat akan mempercayakan nasibnya? Kepada nakoda siapa lagi biduk NKRI ini terus dipercayakan untuk dikemudikan? Ini bukan pertanyaan retoris yang tidak memerlukan jawaban. Seluruh pertanyaan tadi justru menjadi dasar bagi rakyat Indonesia untuk menyongsong pesta rakyat pemilu 2014. Tak bisa lagi kemudi negara diserahkan begitu saja kepada para politisi, petinggi partai politik, bahkan para petualang dan maklar proyek semata. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap partai politik, itu sebuah fakta. Namun masalahnya, sistem politik negeri ini hanya memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Padahal kondisi ini sudah dihadapi oleh partai politik dengan adanya ketidakpercayaan terhadap partai politik oleh masyarakat. Konvensi rakyat ini dengan dilandasi kepedulian dan keprihatinan atas nasib bangsa ke depan, maka sejumlah tokoh dari kalangan rohaniawan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan juga budayawan memikirkan salah satu alternatif politik bagi perbaikan bangsa ini untuk mencari dan menemukan pemimpin sejati yang benar-benar mengerti aspirasi rakyat serta bisa membawa negara ini menuju negara sejahtera. Oleh karena itu diselenggarakanlah konvensi rakyat. Saya kira itu yang menjadi dasar pemikiran dari konvensi rakyat ini. Dan boleh saya sampaikan, setelah peluncuran ini, maka secara terbuka komite konvensi membuka siapapun warga negara Indonesia, siapapun rakyat Indonesia untuk mencalonkan maupun dicalonkan oleh perseorangan, organisasi, partai politik, dan institusi manapun untuk menjadi calon presiden 2014. Kemudian komite konvensi akan melakukan penyaringan dan secara teknis akan dipilih sekitar 6 kandidat untuk mengikuti debat publik, debat calon presiden di 6 kota. Jadi siapapun bisa mencalonkan dan dicalonkan, dan mereka semua kalau dari 6 kandidat ini yang muncul akan diajak berkeliling ke 6 kota untuk debat publik, sehingga tidak bisa dan tidak akan ada yang lempar batu sembunyi tangan, hanya mencalonkan atau hanya dicalonkan tetapi tidak mau muncul. Sebagai seorang kesatria, ketika sudah mencalonkan dan dicalonkan oleh masyarakat, komunitas, organisasi, institusi, bahkan partai politik, dia harus ada di depan dan mengatakan bahwa saya siap untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk bangsa ini. Sehingga diharapkan siapapun kandidatnya untuk hadir dalam 6 kota untuk mengikuti debat publik. Nah, dari debat publik itu kemudian 6 kandidat ini akan dilakukan pemeringkatan. Jadi publik juga lah yang menilai, ya. Jadi kira-kira itu gambaran dari apa yang akan dilakukan oleh konvensi rakyat